Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, Metopen, dan sebagai tesis saya yang berjudul Implementasi Pembukaan Lahan pada Hutan Lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Saya Sri Rana Dewi, MPM 2152013, program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam tahun 2022. Adapun yang menjadi latar belakang saya dalam penelitian Dasolen, harapan seharusnya itu terdapat pada nomor 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan yang terdapat pada pasal 28 ayat A dan B. Pada pasal 31 ayat 1. Yang ketiga, Perda nomor 3 tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Pasal 24 huruf A dan B, pasal 25 ayat 1 dan 2, pasal 27 ayat 1 dan 2. Adapun fakta yang terjadi ataupun desainnya masih banyak kenyataan pembukaan lahan menggunakan kelangsungan ketersediaan dan kualitas air. Adapun pembukaan lahan secara ilegal dan terjadi alih fungsi hutan menjadi pembangunan pemukiman padat penduduk. Minimnya penanggulangan atau pencegahan dari pihak dinas terkait. Adapun yang menjadi rujukan saya ya terdapat di dalam HMTN hmsteams.com. Implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Fokusnya terhadap pada Peraturan Perda Kota Batam nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian saya, 1. Bagaimana implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa? Kedua, apa faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa? Selanjutnya, yang menjadi tujuan dari penelitian saya, 1. Menganalisa implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Yang kedua, mengetahui faktor penyebab terjadinya pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Yang ketiga, mengetahui cara mengatasi dan saran agar tidak terjadinya pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Selanjutnya, manfaat dalam penelitian. 1. Menyatakan teori implementasi kebijakan dari Uoji dan Edward dalam Abdal 2015 adalah teori yang relevan untuk menganalisis implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung di Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Sehingga penelitian selanjutnya dapat menggunakan teori-teori implementasi kebijakan oleh Udoji dan Edward pada Abdal untuk melakukan penelitian terkait implementasi pembukaan lahan pada hutan lindung. Yang kedua, manfaat dan kontribusi secara praktis bagi stakeholders yaitu legislatif, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kasana kepustakaan pendidikan, memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum serta dapat menjadi bahan masukan bagi mereka yang berminat untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini dengan mengambil kancah penelitian dari
kaca penelitian yang berbeda. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya dalam tata ruang wilayah kota. Adapun di dalam bab 2-nya, tinjauan pustaka dan landasan teori. Tinjauan pustaka. Saya akan membahas tentang pengertian implementasi kebijakan, lahan, dan hutan lindung. Selanjutnya, kajian konseptualnya, saya akan membahas tentang konsep implementasi, faktor-faktor implementasi kebijakan, model implementasi, lahan, sifat lahan, penggunaan lahan, hutan lindung, kriteria hutan lindung, dan konversi hutan lindung atau alih fungsi. Yang menjadi landasan yuridisnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Pasal 23 ayat A, Pasal 31 ayat 1, Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Pasal 24 huruf A, Pasal 25 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 1 dan 2. Yang menjadi landasan teori yaitu implementasi kebijakan oleh Udoji dan Edward dalam Abdal 2015. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar applicable di lapangan dan berhasil output dan outcomes seperti direncanakan dalam 3 komponen, yaitu 1. Tujuan yang hendak dicapai, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai tujuan tersebut. Pada bab 2 tentang tinjauan pustaka dan landasan teori, yaitu tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu, yaitu saya mengambil dari implementasi kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar di Kabupaten Ogan Ilir, Doctoral Dissertation Sriwijaya University oleh Zaskia Z, Mardianto M, dan Marpaung Z S tahun 2021. Implementasi kebijakan tata cara yang kedua, implementasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutlah di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat oleh Praja S.J. Rumbekwan M dan Noperando R 2020. Yang ketiga, implementasi Peraturan Bupati Meragin Nomor 12 Tahun 2016 tentang Sistem Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dalam pembukaan lahan perkebunan di Desa Seling, Kecamatan Tabir, Kabupaten Meragin, Provinsi Jambi tahun 2017 oleh Syah H dan Aprio E 2021. Yang keempat, implementasi kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Kota Batu sebagai kawasan agropolita oleh Putra R.N 2015. Problematika dan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri, studi kasus di Kabupaten Cirebon oleh Kodir A 2021. Yang keenam, implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian dan non-pertanian di Selema berdasarkan perspektif institusional government Jurnal Ilmu Pemerintah nomor 4G-56 oleh Rizky W 2020. Yang ketujuh, pendamping tata cara pengaduan mengenai dugaan tindak kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam oleh Rosmilianti 2021.
Yang kedelapan, konservasi hutan mangrove sebagai ekowisata oleh Mulyadi Herianto dan Fitriani N 2010. Yang kesembilan, ancaman kelestarian populasi bintanggur atau Complium SPP akibat alih fungsi hutan lindung di Batam oleh Yuliastri TTA 2015. Yang ke-10, perlindungan hukum terhadap kawasan hutan lindung Bisai Ulu Lajai yang dijadikan kafling siap bangun atau KSB oleh PT Prima Makmur Batam di Kota Batam oleh Griselda C.H 2020. Selanjutnya bab 3. Di dalam bab 3 metode penelitian saya, rancangan penelitiannya menggunakan metode rancangan penelitian metodenya empiris sosiologis. Objek penelitiannya data primer Taman Wisata Alam Muka Kuning, Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang menjadi stakeholder-nya Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Dinas Kehutanan Kota Batam, dan data sekunder Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021 sampai dengan 2041. Bahan sekundernya buku, jurnal, hasil penelitian, dan bahan hukum tersier, kamus hukum. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data primer, saya melakukan observasi dan wawancara, data sekunder, studi dokumen, dan studi kepustakaan, buku, jurnal, dan hasil penelitian. Metode analisis data empiris, empiris kualitatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.